Halo sahabat Nautika, selamat bertemu dalam pembelajaran prosedur darurat. Bersama saya Ambrosius Werang, SMK Negeri 1 Larantuka. Jenis-jenis keadaan darurat. Kecelakaan dapat terjadi pada kapal-kapal baik dalam pelayaran, berlabuh, atau sedang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, meskipun sudah dilakukan upaya untuk menghindarinya. Manajemen harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Health and Safety Work Act 1974 untuk melindungi pelaut, pelayar, dan mencegah risiko-risiko dalam melakukan suatu aktivitas di atas kapal, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja, baik dalam keadaan normal maupun darurat. Suatu keadaan darurat biasanya terjadi sebagai akibat tidak normalnya suatu sistem secara prosedural ataupun karena gangguan alam. Prosedur adalah suatu tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang baik. Keadaan darurat adalah keadaan yang lain dari keadaan normal yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat yang membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda, maupun lingkungannya. Prosedur keadaan darurat adalah tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau kerugian yang semakin besar. Terdapat dua jenis prosedur keadaan darurat. Yang pertama, prosedur intern atau lokal, merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing departemen atau masing-masing bagian dengan pengertian keadaan darurat yang terjadi masih dapat diatasi oleh departemen yang bersangkutan tanpa melibatkan kapal-kapal atau penguasa pelabuhan setempat. Prosedur umum atau utama merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga atau terminal. Dari segi penanggulangannya diperlukan pengerahan tenaga yang banyak atau melibatkan kapal-kapal dan penguasa pelabuhan setempat. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan darurat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat. Faktor yang pertama adalah karena kelalaian manusia. Kelalaian manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dapat menyebabkan terjadinya keadaan darurat. Kelalaian manusia yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya seperti misalnya kesalahan menentukan trek pelayaran atau posisi, membuang puntung rokok sembarangan, lupa mematikan kompor, melalaikan tugas dinas jaga, dan kelalaian-kelalaian lainnya. Faktor yang kedua adalah faktor alam. Berbagai faktor alam yang dapat mengakibatkan keadaan darurat, antara lain seperti badai, petir, gelombang besar, kabut, tsunami, dan keadaan-keadaan alam yang berbahaya lainnya. Faktor yang ketiga adalah karena kesalahan teknis. Faktor teknis yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan darurat seperti
lampu suar yang tidak menyala, kerusakan pada alat navigasi, kerusakan pada mesin, kesalahan tanda-tanda pada peta, dan kesalahan teknis yang lain. Jenis-jenis keadaan darurat. Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan yang bervariasi, yang melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu, akan mengalami berbagai masalah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal itu sendiri, dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal. Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan nakoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat, baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau harus meninggalkan kapal. Keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai situasi dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut: tubrukan, kebakaran atau ledakan, kandas atau terdampar, kebocoran atau tenggelam, orang jatuh ke laut. Pencemaran adalah berbagai jenis keadaan darurat yang terjadi di atas kapal. Kita lihat yang pertama, tubrukan. Tubrukan dapat terjadi antara kapal dengan kapal lain. Biasanya tubrukan ini terjadi di perairan sempit, pada kolam pelabuhan atau terusan, maupun di alur pelayaran yang luas seperti di laut dan di samudera. Jenis tubrukan yang kedua adalah tubrukan antara kapal dengan benda-benda atau bangunan buatan manusia. Tubrukan dengan benda-benda buatan manusia seperti pelampung, dermaga, ataupun benda-benda lainnya. Jenis tubrukan yang ketiga adalah tubrukan antara kapal dengan benda-benda alam, seperti tubrukan dengan gunung es, karang, daratan, dan lain-lain. Akibat dari adanya tubrukan adalah terjadinya kerusakan kapal, korban manusia, tumpahan minyak di laut, pencemaran, dan kebakaran. Beberapa contoh situasi tubrukan antar kapal. Ini adalah tubrukan antara kapal kargo dengan tanker. Berbagai kerusakan akibat tubrukan. Kerusakan kapal setelah tubrukan. Kerusakan akibat tubrukan. Jenis keadaan darurat yang berikut: kebakaran. Kebakaran di kapal dapat terjadi di berbagai lokasi yang rawan terhadap kebakaran. Misalnya pada kamar mesin, ruang muatan, gudang penyimpanan perlengkapan kapal, instalasi listrik, dan tempat akomodasi nakoda dan anak buah kapal. Sedangkan ledakan dapat terjadi karena kebakaran atau sebaliknya kebakaran terjadi karena ledakan. Yang pasti, kedua-duanya dapat menimbulkan situasi darurat serta perlu diatasi.
Keadaan darurat pada kebakaran dan ledakan tentu sangat berbeda dengan keadaan darurat karena tubrukan. Sebab pada situasi yang demikian terdapat kondisi yang panas dan ruang gerak yang terbatas, serta kadang-kadang kepanikan atau ketidaksiapan petugas untuk bertindak mengatasi keadaan maupun peralatan yang digunakan sudah tidak layak atau tempat penyimpanannya berubah. Beberapa contoh gambar kebakaran kapal. Keadaan darurat yang ketiga, kandas atau terdampar. Kapal kandas pada umumnya didahului dengan tanda-tanda seperti putaran baling-baling terasa berat, pola gerak kapal menjadi terbatas, asap di cerobong mendadak menghitam, badan kapal bergetar, kecepatan kapal berubah kemudian berhenti mendadak. Pada saat kapal kandas tidak bergerak, posisi kapal akan sangat tergantung pada permukaan dasar laut atau dasar sungai. Dan situasi di dalam kapal tentu akan tergantung juga pada keadaan kapal tersebut. Pada situasi ini kemungkinan kapal bocor dan meninggalkan pencemaran atau tenggelam kalau air yang masuk ke dalam kapal tidak dapat diatasi. Sedangkan bahaya kebakaran tentu dapat saja terjadi apabila bahan bakar tersentuh dengan jaringan listrik yang rusak, sehingga menimbulkan nyala api dan tidak terdeteksi, sehingga menimbulkan kebakaran. Kemungkinan kecelakaan manusia akibat kapal kandas dapat saja terjadi karena situasi yang tidak terduga atau terjatuh pada saat terjadi perubahan posisi kapal. Kapal kandas sifatnya dapat permanen dan dapat pula bersifat sementara, tergantung pada posisi permukaan dasar laut atau sungai, ataupun cara mengatasinya, sehingga keadaan darurat seperti ini akan membuat situasi di lingkungan kapal akan menjadi rumit. Berbagai kondisi kapal kandas dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis keadaan darurat yang berikut adalah tenggelam atau kebocoran. Kebocoran pada kapal dapat terjadi karena kapal kandas, tetapi dapat juga terjadi karena tubrukan maupun kebakaran, serta kebocoran dapat juga terjadi karena kerusakan plat kapal yang mengalami korosi atau karat, sehingga kalau tidak segera diatasi, kapal akan segera tenggelam. Air yang masuk dengan cepat, sementara kemampuan mengatasi kebocoran terbatas. Bahkan kapal menjadi miring, membuat situasi sulit diatasi. Keadaan darurat ini akan menjadi rumit apabila pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tidak didukung sepenuhnya oleh seluruh anak buah kapal. Karena upaya untuk mengatasi keadaan tidak didasarkan atas asas keselamatan dan kebersamaan. Berbagai situasi kapal tenggelam.
Keadaan darurat yang berikut, orang jatuh ke laut. Orang jatuh ke laut atau man overboard merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat dalam upaya melakukan penyelamatan. Pertolongan yang diberikan tidak dengan mudah dilakukan karena akan sangat tergantung pada keadaan cuaca saat itu serta kemampuan yang akan memberikan pertolongan maupun fasilitas-fasilitas yang tersedia di atas kapal. Beberapa contoh gambar orang jatuh di laut dan orang jatuh di laut yang mendapatkan pertolongan. Keadaan darurat yang terakhir, pencemaran. Pencemaran laut dapat terjadi karena buangan sampah dan tumpahan minyak saat bunkering, buangan limbah muatan kapal tangki, buangan limbah kamar mesin yang melebihi ambang 15 ppm, dan karena muatan kapal tangki yang tertumpah akibat tunggungan atau kebocoran. Upaya untuk mengatasi pencemaran yang terjadi merupakan hal yang sulit karena untuk mengatasi pencemaran memerlukan peralatan, tenaga manusia yang terlatih, dan kemungkinan resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar ketentuan tentang pencegahan pencemaran. Beberapa contoh gambar tentang pencemaran. Demikian yang dapat disajikan pada pembelajaran ini. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita sekalian. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Akhir kata, salam sehat untuk kita sekalian. Salam Nautika.